Selamat malam para pemirsa yang sangat kami sayangi. Malam ini kita bertemu kembali di dalam Seni Tradisi dengan episode Wayang Orang atau dunia pewayangan dengan lakon Ampak-ampak Sengkopuro. Para pemirsa, malam ini saya didampingi oleh dua narasumber yang dua-duanya adalah penari, juga penata tari, juga sutradara. Yang pertama adalah Raden Tumenggung Puspowibakso yang dikenal dengan nama Ki Ismuri. Sugeng Sengdalu. Ais. Nggih. Lartosipun dados pundi? Pangestunipun Pak Yudo. Sami-sami. Sami sugeng. Dan yang kedua didampingi oleh Mas Eko Ujang ya Mas ya. Nggih. Niko sarjana seni ya. Bukan Pak Sarjana Sastra. Sarjana sastra Ning jago tari lah ngaten to Mas nggih. Sugeng Mas. Sugeng Pak. Nggih, sami-sami. Demikian para pemirsa, malah saya akan mencoba mengupas tentang cerita Ampak-ampak Sengkopuro ya Pak Ismuri ya. Yang biasanya dalam cerita ini lebih dikenal dengan cerita Kongso Adu Jago. Kira-kira begitu. Saya mohon penjelasan Pak Ismuri sebagai sutradara di Wayang Orang Seloko Budoyo dan sekaligus penata tari. Ki Ismuri yang akan menjelaskan apa sebenarnya kisah tentang Ampak-ampak Sengkopuro ini. Katuran. Sugeng dalu kagem para pamirsa wonten ing dalem. Lampahan Ampak-ampak Sengkopuro utawi ingkang sampun kawentar inggih menika lampahan Kongso Adu Jago. Menika sedinipun lampahan ingkang nggambaraken Kongso Dewa menika badhe ngendhih kawibawan praja ing nagari Mandura. Intinipun menika mila ngginakaken sarana ngawontenaken odo-odo aben sawung. Nanging sawungipun sanes wujud jago, sawungipun wujud titaing jalma manungsa. Rikala semanten Prabu Basudewa ing Mandura ewuh ing pambudi sedyanipun Kongso Dewa ingkang sampun dipun angkat dados adipati anom wonten ing Sengkopuro menika. Prabu Basudewa sampun tanggap bilih intinipun menika badhe njungkeng kawibawan kanthi srana adu jago menika. Lajeng nalika semanten ingkang dipun dadosaken jago sinten ya Pak? Kaleresan Prabu Basudewa menika gadah kadang namipun Haryo Prabu. Inggih, Haryo Prabu. Haryo Prabu menika kadhawuhan ngupadi srana jago kanggo jagone kasepuhan. Dados Mandura menika kenging kasebat kasepuhan nggih. Menawi wonten ing Sengkopuro jagonipun jago Kanoman. Kanoman ngaten nggih. Satengahing margi lebetipun cariyos pinanggih Raden Bratasena. Bratasena. Nggih, menika kinarya jago ingkang saking kasepuhan. Pranyata Bratasena sagah nanging nyuwun punagi. Punagi menika nek cara tembung sak menika bebono. Bebono nggih. Bebono menika kudu bisa nemokake sedulur sing ditresnani inggih menika Raden Permadi. Dados anggenipun Bratasena menika nganglang praja, nganglang jagat menika ingkang dipun upadi namung ingkang rayi, ingkang dipun tresnani. Inggih menika Raden Permadi ya kondange Raden Janaka. Sak sampunipun wonten kesaganipun Haryo Prabu, Bratasena sagah dados
jago Jago. ingkang saking Kasepuhan. Kasepuhan ngaten nggih. Dene jago ingkang saking Kanoman menika pamanipun piyambak, pamanipun Kangsadewa nggih menika Suratri Mantra. Patih Suratri Menika Mantra. Patih Suratri Mantra menika wujudipun diyu. Nggih. Diyu menika Yaksa. yaksa. Yaksa sing kasektene wah magila-gila. Tapi nggih. Wadah ingkang sampun tetandingan kalian Suratri Mantra jembarake jajahan menika awit saking rumagangipun Patih Suratri Mantra. Patih Suratri Mantra. Ah menika. Ngaten nggih Pak Isburi. Terus demikian para pemirsa. Jadi saat ini memang cerita atau kisah mengenai Ampak-Ampak Sengkopuro itu sebenarnya persoalan yang rumit di dalam kerajaan itu, sehingga perlu menyelenggarakan adu jago katanya, tapi jagonya adalah para titah, para manusia. Sebetulnya di dalam filosofi pewayangan, hal ini menggambarkan suatu keadaan yang mungkin keadaan itu sekarang bisa terjadi, karena di sini adalah masalah perebutan kekuasaan. Dan perebutan kekuasaan, terlepas itu soal waris atau bukan, ternyata memang kehendak-kehendak alam yang sifatnya tidak bagus, entah itu dianggap kejahatan ataupun apa, tapi misinya jelas, ini hanya masalah perebutan kekuasaan. Dan mudah-mudahan contoh-contoh semacam ini nanti jangan sampai terjadi di suatu negara, terutama di Indonesia ini yang keadaannya sedang semrawut. Mudah-mudahan contoh ini akan bisa menjadi tauladan yang baik. Baiklah para pemirsa, akan kita sambung lagi pembicaraan ini setelah kita istirahat sejenak. Pemirsa yang kami sayangi, matur nuwun sanget panjenengan sami tasih kersa wonten ngajengipun Dhamma TV amirsani pekawas seni tradisional ringgit tiyang ingkang nyariosaken perkawis Ampak-Ampak Sengkopuro. Ngleresi wonten mriki wonten narasumber lintu inggih menika Mas Eko Ujang ya Mas Eko. Dalu Mas Eko. Dalu Pak. Ingkang badhe medharaken ugi ya margi pada saat pertunjukan wayang orang ini terjadi di Slogo Budaya, justru yang menjadi Raden Permadi yang dicari oleh Brotoseno tadi adalah Mas Ujang ini ahlinya tari spesialisasi joget bambangan ngaten Pak Isgi sebagai Ngajar, satrio. Monggo katuran Mas Eko bisa menjelaskan kepada para pemirsa saat itu kok sampai dicari-cari oleh kakaknya itu loh, ngluyurin nang ngendi Permadi. Kira-kira begitu. Monggo Mas Eko. Nggih, matur suwun. Pada episode ini pada waktu itu Permadi diceritakan sedang mengembara, Pak. Ya, mengembara. Ya, dalam pengembaraannya itu berjumpa dengan Roro Ireng di Pak Isgi. Ya, Itu perjumpaan yang pertama kali. Kali. Roro Ireng itu Sumbodro nanti ya, Iya. Dewi Sumbodro. Lalu pengembaraan itu loh, ngeluyur itu loh, golek apa sih jane? Biasanya kalau satria itu cari ilmu, Pak. Cari ilmu ya, nggak cari cewek loh ya. Ya itu di sisi lain akhirnya ketemu dengan Kebetulan Broto. ketemu Dewi Roro Ireng. Aduh, ternyata dari perjumpaan pertama itu Permadi sudah mulai menaruh hati kepada si Roro Ireng. Dewi Roro Ireng ya. Ternyata itu saudaranya sendiri Pak Is ya. Ya. Saudara, ada hubungan saudara macam Ada itu, hubungan nggih. saudara. Nggih. Tapi saudara jauh sepertinya Nggih. ya. Akhirnya pun Nggih. di cerita juga diceritakan bahwa akhirnya Permadi menjadi suaminya dari Brotojoyo atau Sembodro.
Oh ya ya, itu saya rasa itu nanti setelah kejadian Kongso Adu Jago ini ya Pak Es ya, Iya. episode yang lain itu. Iya. Nanti bisa kita jelaskan lagi di dalam episode mengenai Permadi Partokromo ya, Iya. Partokromo mangke. Demikian para pemirsa, untuk yang episode ini juga ada kisah seorang Raden Permadi, yaitu panengahnya Pandowo, itu sering berkelana untuk mencari ilmu. Kebetulan di dalam pengembaraannya tadi ketemu seorang putri yang namanya Dewi Roro Ireng, yang kebetulan juga sebetulnya Dewi Roro Ireng itu adiknya Raden Kokrosono dan Noroyono. Itu nom-nomannya Baladewa. Baladewa dan Kresna. Dan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Esmuri. Setelah perjalanan ini Brotoseno untuk mencari, lalu saya ingin tahu kisah ketemunya para keluarga yang cerai berai ini tadi loh. Kok bisa tercerai, kenapa Pak Es? Monggo, katuran. Ngaten. Kawiwitan lampahan menika amargi Kongso Nggih. menika sampun mangertosi bilih Basudewa menika gadah turun. Oh, gadah putra Nggih, itu, gadah nggih. putra ingkang ing manggenipun wenang nglenggahi kedaton ing Mandura sak sampunipun Prabu Basudewa lengser. Lengser. Nah, awit saking kuwatosipun Prabu Basudewa tumrap pakartinipun Kongso Nggih. ingkang ngongso-ngso kepingin gayuh kawibawan ing Mandura, Mandura. putra ketiga menika kasingitaken ingkang sepuh piyambak Prabu Baladewa inggih Kokrasana nom-nomane. Nggih. Timuripun dipun singitaken Narayana, dipun singitaken Bratajaya ugi dipun singitaken. Nggih, Brotoseno kang Roro Ireng Roro Ireng menika dipun Bratajaya. titipaken wonten ing Widara Kandhang. Kandhang. Nah, menika papanipun Kyai Sagopa, Nyai Sagopi. Dados dewasanipun putra ketiga putranipun Prabu Basudewa menika siningit wonten ing Widara Widara Kandhang. Kandhang. Ngaten, Pak. Nah, menapa terus babipun Kongso kok kepengin sanget ngawontenaken Adada Adu Jago? Angka sepisan menika kepengin ngisas turuning Prabu Basudewa. Prabu Basudewa. Inggih menika Kokrasana Kokrasana. lan Narayana. Ndungkap angka kalih menika kepengin garwa pun Roro Ireng Roro Ireng. inggih Bratajaya. Nah menika Ngaten nggih, Kong. mila mawi srana diwontenaken adu-adu jago. Saperangan prajurit pinunjulipun menika kautus tumuju wonten Widara Karang mboyongi kawontenanipun Bratajaya. Bratajaya. Wah, utusan prajurit yaksa. Nggih, nggih, nggih. Wah, nek cara anune niku. Nah, menika ingkang jalari pinanggihipun Bratajaya kalian Kalian Permadi Permadi kala wau. Nggih, 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 nggih. Dipun oyak ngantos Kyai Sagopa menika pejah. Nyai Sagopa melayu bebarengan kalian Bratajaya Larasati golek keselamatan diri ketemu kalian Permadi Permadi kang kala nembe wau. Lelana Brata. Nggih, nggih. Janaka menawa kondang golek ngelmu. Ning nek umpama ning dalan nggih ana sing pupurane rada kandel nggih. Nah, Nah, iya itu. menika. Ah, menika. Dasaripun pancen Janaka Nggih. menika lelananging jagat lelancuring bawana, Nggih. jagoning para dewa. Menika Nggih. Mbok bilih gantengipun kados Mas Eko. Nah, iya Mas Eko. leser, leres. Ya, tenang. Ya, baiklah para pemirsa, memang ini sangat indah kisah ini dan juga sangat menyenangkan untuk bisa didengarkan. Mudah-mudahan para pemirsa tidak bosan berada di depan Dhamma TV ini. Akan kita lanjutkan setelah kita istirahat sejenak.
Para pemirsa yang sangat kami sayangi, terima kasih sekali masih berada di depan Dhamma TV. Kita lanjut dari kisah pertempuran ini nanti akan muncul adu jagowi. Lah saya bertanya dulu kepada Mas Eko ini, yang jadi Raden Permadi Lelananging Jagat nih Mas ya, yang sangat suka berkelana, suka mencari ilmu, ning yaitu tadi setiap kali ketemu cewek juga pasti bukan perselingkuhan ya, nang ya jatuh cinta, mudah jatuh cinta, hadiah ya sebagai. Nah, kira-kira menurut Mas Eko kelanjutan dari kisah ini tadi bagaimana perjalanan Raden Permadi tadi? Setelah berjumpa dengan si Brotojoyo tadi, kan si Noroyono dengan Kokrosono sudah pergi duluan ke Sengkopuro gitu Pak Is. Berarti sudah ketemu dengan adiknya nih? Ketemu Pak, tapi akhirnya di jalan si Brotojoyo dititipkan ke Permadi untuk berdua menuju ke Sengkopuro. Wah ya itu, jadi tumbolnya tutup. Iya, kesempatan di jalan dititip noh ya, iya. Terus? Kemudian pada waktu terjadi perang tanding antara Brotoseno dan Patih Suratimontro itu, ini Suratimontro-nya kalah ya Pak Is ya? Kalah nggih. Oh berarti sudah mulai ke kalangan adu jago ini ya? Masuk ke Sengkopuro, Permadi dan penonton. Dewi Woro siapa? Akhirnya ketiga saudaranya si Noroyono, Kokrosono sama Brotojoyo nanti ketemu juga semua di situ di kalangan gitu. itu ya. Iya. Tapi mestinya ya Kongso belum tahu ya Pak Is ya? Sebetulnya munculnya anak-anak muda ini. Sudah tahu Pak. Karena begini. Karena begini. Makanya diadakan satu pagelaran untuk memancing hadirnya anak-anak memancing ini. Hadirnya seperti Brotojoyo, seperti Kokrosono, Noroyono. Dan di situ Patih Suratimontro sudah dipesan, bila kalian melihat orang yang hitam cemani, hitam cemani ini nggak kados kula ngaten niki, ireng cemani, ini ngaten niki, meles ngaten niki. Dewi Roro itu sudah tidak perlu ditanya lagi. Patih Suratimontro, Brotoseno ditinggal, kamu bunuh itu yang namanya Noroyono. Itu nomor satu. Nomor dua, bila melihat seorang satria yang bule, perbedaan. Terkenalnya si Kokrosono itu kan satria bule. Putih. Ya. Nah itu jangan banyak ditanya, musuh kamu tinggal saja, bunuh itu yang namanya si Kokrosono. Karena itu merupakan kelilip. Ya Pak, kelilip itu sama juga debu yang menghalangi mata itu. Karena mereka juga calon-calon raja ya. Iya, karena mereka nanti hak untuk duduk di tahta kerajaan Manduro. Ini. Sehingga dalam pertempuran itu sendiri Pak, ramainya pertempuran antara Brotoseno dan Suratimontro itu selama pertandingan Suratimontro itu selalu melihat ke arah para penonton. Apa yang dipesankan Kongso Dewo terpecah konsentrasinya ya. Jadi dia setengah-setengah di dalam menghadapi Brotoseno. Itu pun akhirnya dia masih bisa mengalahkan Brotoseno. Sakti betul Suratimontro. Begitu Brotoseno sudah ditingkes dalam basa Jawa itu di telikung, itu mata sang Suratimontro melihat sesuatu yang ini ternyata yang saya cari. Dia lepas ini si Brotoseno dilepas, dia ngejar ke sana. Ngejar Kokrosono dan Sukrosono tadi dan Noroyono. Kokrosono Noroyono. Lupa si Suratimontro bahwa Kokrosono Noroyono itu punya pusaka permati. Wah iya, yang namanya Cokro dan Nanggolo Cokro, Baskoro dan Nenggolo maupun Condroso. Alugoro. Condroso itu punyanya Rahwono. Sehingga waktu menyerang itu dikeroyok berdua, Suratimontro meninggal. Tewas. Setelah tewas, Kokrosono marah melihat pamannya dibunuh oleh kedua satria tersebut. Kongso yang marah. Kongso marah. Namun seketika itu muncul apa yang selalu ada di bayangan matanya. Roro Ireng. Dewi Roro Ireng ya? Iya. Brotojoyo muncul sehingga yang kemarahan tadinya yang sudah meledak-ledak, meluap-luap begitu Pak.
Bukannya lileh, Pak. Cuma lihat cewek tadi loh. sementara teralihkan. Iya, iya. Teralihkan melihat si Brotojoyo yang begitu hitam manis yang Nah, begitu, Pak. itu persoalannya. Iya. Iya. Cuman dia tidak tahu bahwa di belakangnya Brotojoyo Permadi Ini sudah ya, Raden menyiapkan Permadi. pusaka. Soko. Begitu Kongso akan nubruk Nabi, atau iya. akan mondong si Brotojoyo, Brotojoyo. secepat kilat Arjuna melepaskan anak panah mengenai jantung daripada Kongso. Iya. Namun karena dia masih sakti, dia masih Sakti, belum jadi masih belum mati, ya. seketika itu. Ya. Kokrosono Noroyono langsung menghantamkan pusaka yang pemberian dewa dan pemberian seorang resi yang sekti Mandraguna. Das! Menggeledak. Meninggalnya Kongso ya. Is dead. Kongso. Aduh, terima kasih Iya, Pak Pak. Espuri. Terima kasih Pak Eko. Dari para pemirsa, demikianlah kisah tentang Sengkopuro atau Kongso Adu Jago tadi. Jadi nampaknya ini sebuah pelajaran yang sangat perlu kita perhatikan dalam situasi negara yang seperti ini. Saat ini banyak sekali terjadi sengketa perebutan kekuasaan, tidak hanya di tingkat pimpinan tertinggi, namun sekarang ini sudah menjelang pilkada, jadi di tingkat pimpinan tingkat 2 ya, Pak Es ya, Pak Eko. Nah, ini juga ada perebutan-perebutan, entah caranya bagaimana, bahkan cenderung yang diajukan itu sebagai pengganti bupati atau wali kota, itu yang diajukan mungkin istrinya, anaknya, atau bahkan saudara-saudaranya, asal keluarga ini tetap bisa menguasai. Ini sebuah contoh yang real yang saat ini terjadi. Sedangkan contoh pada saat alap-alap Sengkopuro itu jelas-jelas nafsu angkara murka, keinginan untuk menempati suatu jabatan tertentu, pada gilirannya tidak bisa terlaksana karena terlalu ngongso seperti Kongso itu, terlalu ngoyo. Bahkan juga di dalam perjalanannya juga diliputi nafsu-nafsu lain yang pada saat melihat Dewi Roro Ireng tadi akhirnya lengah semuanya. Sesakti apapun keangkara murkaan, kejahatan pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Kira-kira filsafatnya seperti itu ya Pak. Mila wonten tetembungan Jawa, Sura Sudira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Sektya Mandraguna kaya apa ning nek tumindake nalisir saka ing bebener, bakal sirna marang tindak kang utama. Demikian para pemirsa. Jadi kisah tentang alap-alap Sengkopuro atau Kongso Adu Jago ini sudah kami akhiri pada episode ini, dan kita akan jumpa pada episode yang akan datang. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.